Pertama, Profesor Dr. Yuniawati MPD, Kadin Penjabat Bapak Agung Suryama Sutisno. Disilakan Bapak. Workshop penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan penandatanganan kerjasama antara Universitas Pasundan Bandung dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung pada hari Kamis 28 Januari 2016 di Aula Kampus Unpas, Taman Sari, Bandung. Penandatanganan kerjasama Kadin dengan Unpas ini dilakukan oleh Rektor Unpas Edi Yusuf dengan Ketua Umum Kadin Jabar Agung Suryamal. Program yang kita lakukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di antaranya dalam rangka pengembangan fakultas ini, kita melakukan kerjasama dengan berbagai institusi. Di antaranya dengan pemerintah, dengan perbankan, dengan asosiasi, dengan para pengusaha. Kita mencoba membina networking dengan mereka dalam rangka ingin meningkatkan daya serap lulusan kita, Pak. Jadi kalau kita networking dengan pihak asosiasi, dengan pemerintah, dengan para pengusaha, maka lulusan kita memiliki kualifikasi yang sangat cukup sehingga dapat bersaing nanti di kemudian. Apalagi saat ini kita menghadapi MEA, maka tentunya kemampuan daripada mahasiswa kita harus tuliskan banyak, mampu dalam berbagai aspek yang lebih spesifik, sehingga dengan kerjasama ini kita harapkan dapat melahirkan sarjana yang betul-betul menguasai berbagai kebutuhan lama. Dengan Kadin diantaranya riset untuk wilayah UKM. Jadi kita akan melakukan pembinaan untuk UKM, bisa berbentuk pengabdian dan bisa berbentuk riset. Misalnya bagaimana riset dalam konteks produk, dalam konteks SDM, itu Pak ya, dan juga pembinaan permodalan dan lain-lain. Itu yang akan kita lakukan dengan Kadin. Selain penandatanganan MOU dengan Kadin Jabar, kegiatan ini juga merupakan workshop penelitian dan pengabdian masyarakat untuk para dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Unpas. Salah satu narasumber yang mengisi workshop penelitian ini adalah Profesor Oki Karna Rajasa, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti. Menurut Atang Hermawan, dalam kegiatan workshop ini, para dosen ingin ditingkatkan penelitiannya agar pendidikan yang disampaikan ke mahasiswanya nanti berbasis hasil riset. Tentunya agar penelitian ini memiliki kriteria yang diharapkan oleh pemerintah. Karena penelitian ini di samping itu pengembangan dosennya juga dalam kepentingan akreditasi institusi, Pak. Jadi lembaga kita kan perlu diakreditasi oleh pemerintah. Maka tentunya hasil risetnya itu harus memenuhi standar, Pak. Nah, standarnya itu tentunya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh riset dikti. Tadi telah disampaikan bla 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 aturan-aturannya telah disampaikan. Sehingga mengundang daripada direktur tadi semata-mata ingin memberikan regulasi buat para dosen kita bahwa melakukan riset itu kan ada aturan main. Sehingga mereka harus paham tentang itu. Tahun ini kita berupaya, penelitian kita itu berupaya dari setiap semester. Jadi setiap semester kita akan menugaskan tim riset 15 orang. Setiap semester Pak ya, 6 bulan sekali. 6 bulan ke depan juga 15 orang terus aja. Bukan hanya riset tapi berikut pengabdian. Itu akan kita programkan terus agar nanti tujuan akhirnya gini Pak. Jadi keseimbangan bukan hanya pendidikan pengajaran saja, tetapi penelitian dan pengabdian juga semakin meningkat. Karena tadi telah disampaikan bahwa salah satu faktor dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga itu adalah riset. Sehingga riset itu harus bagus di antara kalangan dosen kita. Ya, terima kasih, Pak. Edi Yusuf selaku Rektor Unpas mengatakan, Unpas terus mendukung kegiatan para dosen untuk selalu melakukan riset dan penulisan jurnalnya, baik itu riset nasional maupun internasional. Bahwa dari Kemenristek Dikti kan nanti akan ada insentif dari LP2P ya. Dan kita Unpas sendiri internal kemarin kita sudah meluncing 1.300 US dollar. Jadi kalau sekarang satu ini 14.000 jadi kurang lebih 15 jutaan lah. Ya, itu kita dorong. Itu untuk yang publikasi internasional. Tapi
di samping itu juga kalau mereka jadi pembicara di tingkat internasional, dari mulai tiket dan segala macam kita biaya sendiri ya. Kalau yang di dalam negeri ya itu dari mulai buku, menulis di surat kabar atau di karya-karya majalah ilmiah itu kita dorong juga. Jadi kita menginginkan para dosen itu sekarang tinggal maunya aja, tinggal semangatnya aja. Beda lagi dengan mungkin pada zaman saya 30 tahun yang lalu betul-betul harus berdarah-darah cari dana. Kalau sekarang dana kita siapkan oleh institusi, tinggal mereka mau nggak bertransformasi diri, mengubah untuk memasukkan karya-karyanya di jurnal internasional, tidak disimpan di meja saja. Nah, jadi selama ini memang 2 tahun ini saya sudah mendapat setelah memberikan reward kepada mereka, ini terbuka gitu hasil-hasil penelitiannya. Sehingga kita juga mendorong ke hak kekayaan intelektual, paten dan segala macam sekarang pada muncul, karena setiap ini kita juga beri insentif gitu. Kesempatan bagi para dosen untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi jurnal ilmiah mereka saat ini sudah terbuka lebar peluangnya. Menurut Oki Karnarajasa, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, mengatakan pemerintah saat ini telah mempersiapkan dana insentif bagi para dosen untuk melaksanakan program publikasi ilmiah internasional. Yang dijadikan indikator kinerjanya adalah berapa jumlah publikasi internasional bereputasi baik yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Indonesia. Kita jumlah perguruan tinggi 4.000, tapi ternyata publikasinya tidak lebih dari 6.000, kalah dengan Malaysia yang hanya perguruan tingginya lebih sedikit, mereka sudah mencapai 25.000. Berarti ada yang salah ini dengan sistem pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi rupanya memang dengan Tridharma perguruan tinggi itu kan terkait dengan penelitian, pengabdian dan pendidikan, fokusnya lebih ke pendidikan. Nah, sementara penelitian itu luarannya bisa berbentuk publikasi ilmiah, bisa berbentuk IP atau paten, kemudian teknologi sederhana, kemudian kebijakan dan sebagainya itu kurang mendapatkan porsi. Dan itu penyebabnya ya memang karena secara tradisi dosen itu tidak didorong melakukan itu. Jadi oleh karena itu di program skill yang kami keluarkan, luarannya itu salah satunya adalah publikasi internasional. Tapi kami menyadari bahwa kemampuan para dosen perguruan tinggi masih kurang, maka kita melakukan intervensi melalui pelatihan, bagaimana menulis publikasi internasional, kemudian kita memberikan insentif. Mulai tahun ini bulan Februari, Kemristek Dikti bersama dengan LPDB mengeluarkan program publikasi ilmiah internasional. Mereka yang menghasilkan publikasi akan mendapatkan insentif sampai dengan 50 juta apabila kualitas dari jurnalnya diindikasikan dengan impact factor sama dengan 50 juta. Di atas 5 kita danai sampai 100 juta, kurang lebih alokasi dananya 50 juta. Jadi saya punya kepentingan untuk menyebarluaskan maupun memberikan kesempatan kepada dosen untuk lebih melakukan penelitian yang ujung-ujungnya luarannya adalah publikasi. Dan sudah barang tentu seperti Pak Rektor Unpas ya, kami harap juga secara internal mendorong stafnya melakukan pengembangan kapasitas agar mampu menulis dan menghasilkan publikasi karena ilmiah internasional. Karena itu juga menjadi indikator setiap perguruan tinggi dalam pemetaan kinerja perguruan tinggi berbasis penelitian yang kami laksanakan tahun ini juga.